Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Imam Wahyudi, berasal dari Solo. Nah, itu aja. wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Hakim dari Parangpanjang. Oke, selanjutnya Suci Aulia. Oke, baik teman-teman, perkenalkan aku Suci Aulia, asal aku dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Oke. Untuk selanjutnya Astrid, boleh diperkenalkan diri. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Astrid Putri Alda Utami dari Padang Pariaman. Oke, untuk selanjutnya Tiandra. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Triana Nurul Hidayat, saya berasal dari Rokan Hulu, Provinsi Riau. Oke, selanjutnya Sausan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sausan Akbari Afal, saya tinggal di Padang. Oke, selanjutnya Zahra. Oke teman-teman, perkenalkan saya Zahra Malika Ilmi dari Pesisir Selatan. Oke, dan selanjutnya Fadilah. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Fadilah, bisa dipanggil Fadil, berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Oke, yang terakhir Rida Aisyah. Dari Hadatul Aisyah dari Darmasraya. Oke. Kita udah perkenalan nih teman-teman. Jadi kita memiliki tugas yaitu diskusi terkait materi topiknya yaitu tentang ruang lingkup sosiologi antropologi kesehatan. Sebelum kita masuk ke dalam antropologi ruang lingkup antropologi, sebenarnya antropologi kesehatan itu memiliki definisi sendiri, yaitu disiplin yang memberikan perhatian pada aspek-aspek biologis dan sosial budaya dari tingkah laku manusia, terutama tentang cara-cara interaksi antara keduanya sepanjang sejarah kehidupan manusia yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit pada manusia. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa antropologi kesehatan ini memiliki definisi tentang tingkah laku, yaitu ada aspek biologis dan aspek sosial budaya. Jadi ruang lingkupnya itu ada lingkup kajiannya ya. Lingkup kajiannya itu ada 3. Yang pertama yaitu ada ruang lingkupnya itu pada kutub biologis, itu membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan yang kedua yaitu tentang peranan penyakit dalam evolusi manusia. Terus ada lagi namanya yang kedua yaitu kutub tengah. Kutub tengah ini kita membahas epidemiologi dan ekologi budaya. Dan yang ketiga yaitu tentang kutub sosial budaya, yaitu tentang etnomedicine. Itu ya tadi ya. Terus tentang tingkah laku, sehat sakit, terus tentang hubungan dokter, pasien, dan inovasi kesehatan. Ruang lingkup ilmu antropologi. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, antropologi tergolong ilmu yang masih muda, yang berusia baru sekitar 1 abad. Hal itu yang kemudian menyebabkan ruang lingkup ilmu antropologi ini masih cukup kompleks sampai saat ini. Konsep dasar ilmu antropologi awalnya, ilmu antropologi lahir dari ketertarikan kepada ciri fisik, adat istiadat, dan budaya etnis lain yang berbeda dari masyarakat di Eropa. Baik, itu menurut Dari saya. situ. Terima kasih Astrid. Berarti menurut Astrid antropologi kesehatan tersebut adalah beragam keilmuan ya yang berguna untuk memahami berbagai faktor yang berhubungan dengan kesehatan. Iya. Oke, apa? Boleh. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Tadi Sausan ya? Iya, izin menambahkan untuk definisi antropologi kesehatan, definisinya adalah studi tentang pengaruh unsur-unsur budaya terhadap penghayatan masyarakat tentang penyakit dan kesehatan. Bersumber dari Solita Sarwono tahun 1993. Terima kasih. Oke, Sausan. Berarti menurut Sausan, antropologi kesehatan sendiri adalah pengaruh-pengaruh unsur budaya ya dan konsep biologis yang mempengaruhi kesehatan. Iya, benar. Dan memiliki 2 lingkup, yaitu biologi dan sosial budaya. Oke, dari teman-teman, dari penjelasan dari dua teman kita tadi, yaitu Sausan dan Suci dan Astrid ya. Apakah ada pertanyaan?
Oke, jadi intinya ruang lingkup antropologi kesehatan itu kayak cakupan tentang budaya atau antropologi masyarakat dan hubungannya dengan kesehatan masyarakat gitu kan ya? Iya. Oke, Iya, makasih. iya. Ini juga tentang penyakitnya, jadi penyakit dan kesehatan. Oke. Penyakit dan kesehatan. Jadi Oke. intinya itu ruang lingkup antropologi kesehatan itu adalah cakupan ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang kesehatan tapi juga hubungannya dengan budaya masyarakat itu sendiri gitu. Oh iya. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut ini ke ruang ruang lingkup kajian ya. Ada yang kutub biologis, ada kutub tengah, ada sosial budaya. Yang utamanya itu kutub biologi dan kutub sosial budaya. Ada yang mau menjelaskan teman-teman? Yang biologis itu yang pertama pertumbuhan dan perkembangan manusia. Terus membahas juga tentang paleopatologi, tentang penyakit-penyakit purba. Terus peranan penyakit dalam evolusi manusia. Selanjutnya teman-teman, dalam kutub sosial budaya ini kita memfokuskan pokok perhatiannya adalah yang pertama adalah etnodesign atau biasanya kita kenal dengan apa sih sistem medis tradisional yang ada di rumah sakit. Nah, selanjutnya ada tingkah laku sehat sakit, selanjutnya ada hubungan dokter dan pasien. Gimana sih dokter itu menjalankan dalam merawat pasien dan melayani pasiennya. Terus yang selanjutnya ada apa lagi? Oh ya, masalah petugas-petugas kesehatan dan persiapan profesional mereka. Gimana sih persiapan petugas kesehatan dalam rumah sakit? Nah, begitu. Pertama yaitu antropologi, menekankan kajiannya pada masalah persamaan dan perbedaan di antara sesama manusia. Yang kedua, yaitu ada antropologi, tidak membatasi perhatiannya pada bangsa-bangsa barat, tetapi meliputi bangsa-bangsa atau primitif modern, masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan, dan masyarakat di semua bangsa. Mempelajari asal-usul dan perkembangan manusia serta adat istiadatnya. Yang keempat, antropologi mengkaji ciri-ciri manusia yang berkarakteristik baik ciri-ciri biologis, budaya maupun sosial. Yang kelima yaitu ada antropologi. Antropologi berusaha menemukan generalisasi tentang manusia dan perilakunya. Sekian, terima kasih. Oke, teman, kita lanjut pada sesi kedua, yaitu kita akan membahas tentang yang pertama yaitu konsep budaya, yang kedua konsep budaya, dan ketiga yaitu tentang masyarakat. Oke, nah aku mau nanya nih sama teman-teman. Kayaknya kita mau diskusi tentang apa nih? Tentang kebudayaan ini. Tentang pengertian budaya itu apa dulu? Oke. Kalau untuk pengertian budaya sendiri kan berdasarkan bahasa, yaitu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Nah, kalau di bahasa Inggris sendiri, yaitu biasanya kita kenal dengan culture, yaitu berasal dari kata color, yaitu mengolah atau mengerjakan. Biasanya kan mengolah tanah atau bertani. Kesimpulan, kebudayaan itu hanya dimiliki oleh masyarakat manusia. Kebudayaan itu diturunkan secara biologis, tidak diturunkan secara biologis, melainkan diperoleh melalui proses belajar. Dan kebudayaan itu dapat didukung dan diteruskan oleh manusia sebagai anggota dari masyarakat. Unsur budaya. Ini ada bagiannya tentang menjelaskan tentang unsur budaya. Ada yang membacakan atau gimana? Dipersilakan untuk teman-teman. Ya. Membacakan ya? Ya. Dari mana? Itu dari mempelajari ini semua. Unsur-unsur Ya, kebudayaan. Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia. Kluckhohn dalam bukunya berjudul
Universal Categories of Culture membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan yang sederhana dari 7 unsur kebudayaan universal atau disebut dengan cultural universal. Menurut Konjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Contoh, bahasa Sunda, Jawa, Batak, dan lain-lain. Secara singkat aja ya yang sistem pengetahuannya. Sistem pengetahuan itu sendiri sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya bermasyarakat, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan. Sedangkan dari zaman ke zaman pengetahuan tersebut selalu berkembang, tidak selalu mengutamakan kebudayaan yang mendasar di daerah tersebut, tetapi juga mengikuti peradaban yang semakin maju. Seperti itu secara singkat. Baik, di sini Caca akan menjelaskan secara singkat saja ya teman-teman. Nah, jadi sistem kekerabatan dan organisasi sosial ini adalah sistem yang muncul karena kesadaran manusia bahwa meskipun diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, namun tetap memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing antar individu, sehingga timbullah rasa untuk berorganisasi dan bersatu dan menjalin sistem kekerabatan antar sesamanya. Dan teknologi ini, manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Nah, di sistem peralatan hidup dan teknologi ini, manusia bergantung pada teknologi dan peralatan untuk menunjang mereka hidup. Ekonomi atau mata pencarian hidup, sistem ini mengenai sistem mata pencarian mengkaji bagaimana cara mata pencarian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Konjaraningrat menyatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan, mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural. Nah, dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu, ketika kebudayaan mereka masih primitif. Contohnya yaitu upacara keagamaan di Bali. Ini ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Bahas definisi dulu. Apa sih masyarakat itu? Definisi masyarakat itu sendiri adalah merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Nah, bagaimana suatu kelompok itu dapat dikatakan sebagai masyarakat? Ada unsur-unsur yang menjadikan suatu kelompok itu menjadi masyarakat. Ada 6 unsur. Yang pertama adalah interaksi antar individu, tindakan yang saling berkaitan. Kemudian yang kedua adalah hubungan antar individu terbentuk dalam satu komunikasi yang saling ketergantungan atau yang biasa kita sebut dengan interdependensi. Dan unsur yang ketiga adalah menempati wilayah ukuran kecil maupun sangat luas. Unsur yang keempat adalah adaptasi budaya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang ada. Dan unsur yang kelima adalah memiliki identitas. Unsur yang keenam adalah kelompok perkumpulan secara formal. Nah, setelah unsur-unsur itu, masyarakat ini memiliki kriteria untuk membaginya, untuk mengklasifikasikan masyarakat itu sendiri. Ada 4 kriteria dari klasifikasi masyarakat. Yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua luas kekayaan dan kepadatan penduduk, yang ketiga adalah fungsi khusus terhadap seluruh masyarakat, dan yang keempat adalah organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Berdasarkan kriteria tersebut, klasifikasi masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Pertama, Caca akan menyimpulkan tentang konsep budaya. Nah, konsep budaya ini, budaya itu berasal dari kata budi dan akal. Budi dan
Sebentar. Budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Sedangkan daya berarti perbuatan atau ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Sehingga dapat diartikan bahwa budaya adalah sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia tersebut. Itu kan kita ini pembahasannya tentang sosiologi antropologi kesehatan. Nah, di sosiologi antropologi kesehatan ini, objeknya itu adalah masyarakat itu sendiri. Nah, apa itu masyarakat? Masyarakat adalah kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Dan pembagian untuk masyarakat itu sendiri secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Mungkin cukup sekian. Oke teman-teman, kayaknya udah cukup ya kesimpulan yang kita diskusikan hari ini. Oke, kayaknya udah kita akhiri saja diskusi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Oke.